Ya, jadi perlu dibekali, diperlengkapi. Tapi ada beberapa keluarga juga di sini. Jadi mungkin nanti Pak Tony juga bisa kesaksian ya bagaimana Tuhan menyertai keluarga ini. Beliau adalah gembala jemaat saudara dari Gereja Bethel Indonesia GBI Alitea di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sudah 24 tahun ya beliau menggembalakan gereja ini. Saya percaya hari ini ada pesan Tuhan yang spesial buat kita semua. Mari kita sambut hamba Tuhan, Bapak Pendeta Tony Subiantono. Tuhan berkati. Shalom. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya tidak berencana untuk khotbah ya, tapi karena langsung ditodong sama karena saya sudah ngomong bahwa saya mau ke Korea dalam rangka wedding anniv ya yang ke-25 dan saya kemudian karena ngelihati hari Minggu beliau Pastor Dedi minta saya untuk melayani. Baik, dan memang saya tidak ikut tur, tidak ikut apa-apa, jadi saya hanya berangkat tanpa rencana apa-apa. Jadi oke deh kita jalan ya, dan buat saya, memang saya buat kami ini Pastor Dedi ini bukan orang asing ya, mungkin buat saudara saya orang baru ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Tony dari Kota Magelang. Ada yang dari Kota Magelang? Enggak ada ya. Ada yang tahu Kota Magelang? Nah, kalau enggak tahu terlalu Anda ya. Setidaknya ada satu bangunan yang terkenal di Kota Magelang yaitu Borobudur. Ya, kalau enggak tahu Magelang, Borobudur minimal tahulah ya. Karena Borobudur itu bukan hanya salah satu 7 keajaiban dunia, tapi juga 7 kilometer dari rumah saya ya. Jadi deket banget ya, kalau mau ke Borobudur silahkan hubungi saya, kita bisa ketemu di sana. Terus yang kedua, Borobudur terkenal karena ada Akademi Militer. Ya, terkenal karena itu pusat Akademi Militer, pusat Angkatan Darat. Ya, Yonsipur ada di Magelang, ada Armet 9, Armet 11, dulu Kopassus ada di Kota Magelang. Jadi Magelang ini pusat Angkatan Darat. Ya, itu yang terkenal. Nah, yang ketiga yang terkenal. Yang kedua saya bangga, yang ketiga ya rodok-rodok agak-agak enggak terlalu sungkan ngomongnya ya. Karena di Magelang yang terkenal rumah sakit jiwanya. Jadi Magelang itu kalau Bapak Pendeta tadi melayani orang-orang yang depresi dan sebagainya ya. Magelang Pak, kota orang menyebutnya kota orang gila ya. Karena di Kota Magelang katanya kami ada rumah sakit jiwa yang konon terbesar se-Asia Tenggara ya. Nah, jadi kalau ada sangat besar dan saya ketemu dengan salah satu pegawai di sana ngomong begini, Pak, kamar yang harusnya diisi 10 orang diisi 15 orang, kamar yang harusnya diisi 20 orang diisi 45 orang, kamar yang harusnya diisi kapasitas 15 orang diisi 30 orang. Halo, saya mau tanya, ini kemajuan atau kemunduran? Halo, ini kemajuan atau kemunduran? Loh, kalau saya punya hotel, semua kamar full book, ya, bahkan buka extra bed, itu kemajuan atau kemunduran? Nah, kalau rumah sakit jiwa penuh, ya, saudara agak miris sebenarnya ya, dan saya lihat begitu di situ banyak anak-anak muda juga, yang ya anak-anak muda umur 20-an tahun, ya, poni-poni Korea gorden gitu ya, peluk tiang, bentar lagi nangis, bentar lagi ketawa, bentar nangis, bentar lagi ketawa ya. Aduh, saya tanya kenapa, putus cinta lah atau macam-macam ya, jadi mengerikan sekali ya. Saya pikir, saya berharap saya tidak melihat wajah-wajah Anda di sana ya. Ya, kita ketemu di Borobudur saja ya. Boleh saya tandai wajah Anda satu-satu? Ya, supaya kita tidak ketemu di sana. Baik, saudara, puji Tuhan hari ini saya bersama dengan istri dan 2 anak. Yang pertama Kesia, yang kedua Elhanan ya, sama mirip-mirip dengan anaknya Pastor Dedi. Ya, Pastor Dedi ini dulu waktu muda berapa kali melayani tempat kami ya. Tadi tanya-tanya, masih ada enggak pengerja ini, kebaktian dan sebagainya. Saya ngomong sekarang udah berubah ya, puji Tuhan. Kami 24 tahun ini Tuhan sudah berkati kami dengan gedung permanen dan sudah 3 kali kebaktian kita kalau hari Minggu ya. Jadi gedung muat 300-an orang lah ya, puji Tuhan, Tuhan sediakan dan pada banyak hal yang indah. Jadi hari ini sore tidak dilayani pendeta dari kota besar tapi dari desa ya, dari Magelang. Oke. Baik, itu saja. Saya diminta untuk menyampaikan satu hal tentang relationship, love and marriage. Dan saya rasa ini menjadi satu hal yang baik untuk kita, karena ini menjadi ancaman bagi kita. Tapi saya mulai merenungkan begini, kalau saya ngomong tentang relationship, 1 sesi, love 1 sesi, marriage, waduh bisa 10 sesi ya. Pasti waktunya nggak akan cukup ya, karena saya juga bukan hanya gembala, tapi saya punya pelayanan di luar, saya ketua bidang keluarga
BPD Jateng dan DIY ya. Tapi sekarang DIY udah pisah Pastor Didi ya. BPD-nya sekarang pisah, baru bulan kemarin. Jadi sekarang BPD-nya Jawa Tengah. Nah, saya masih dipertahankan di Jawa Tengah. Saya ngurusi keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan juga ya. Jadi rupanya yang bermasalah itu bukan hanya keluarga jemaat ya. Pendeta juga masalah loh ya. Ada yang anaknya narkoba, anaknya free sex ya. Ada yang istri gembala, ibu gembala, tidur malam-malam dengan bapak gembala. Besok pagi bu gembala nggak ada. Loh kemana? Bapaknya cari, ada secarik kertas tulisannya begini. Saya pergi nggak usah dicari, alasannya karena aku nggak tahan hidup sama kamu. Coba bayangin. Ibu gembala minggat kabur saudara ya. Dan itulah terjadi. Bagaimana kita bersyukur kalau banyak keluarga hari ini sedang dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Baik, makanya saya tidak akan membahas satu-satu sesi, tetapi satu bagian, tapi mungkin ada nilai-nilai. Makanya khotbah saya hari ini sedikit unik karena saya tidak biasa membuat khotbah seperti ini ya. Biasanya saya buat khotbah, kemudian poin 1, poin 2, poin 3. Ya, ciri orang STI ya. Ini sama-sama orang STI ya. Jadi saya hanya mungkin menyampaikan satu cerita di dalam Alkitab dan nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai kalau kita mendapatkan nilai di dalamnya ya. Jadi kita akan membahas 3 sesi, 3 hal ini bersama-sama. Relationship, love, and marriage itu ada di dalam sebuah kitab namanya Kitab Kejadian. Ya, nah mari kita akan melihat hal ini lebih dahulu kita akan melihat di dalam Oke, baik kita akan melihat penciptaan dulu sebelum kita masuk ke relationship, love and marriage, kita lihat bagaimana bumi ini diciptakan. Perhatikan, di dalam ayat Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, mari baca sama-sama. 2, 3, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, pada penciptaan ini pertama dibuat terang dulu. Nah, nanti kita akan melihat sebuah pola, sebuah penciptaan begini ya. Coba nanti kita lihat ada beberapa hal, beberapa ayat saja. Saya tidak bahas semuanya ayat di sini. Di ayat yang ke-10, ketika Allah menciptakan cakrawala dan sebagainya. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air dinamanya laut. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi begini, ada model penciptaan yang Allah buat, terpola, begini ya. Polanya begini ketika Allah menciptakan, firman, katakan firman. Firman kemudian jadi, katakan jadi. Dan kemudian evaluasi, katakan evaluasi. 3 ya, 3 model pola penciptaan. Jadi Allah berfirman, jadilah terang, firman ya, jadilah terang, maka langsung jadi. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kun fayakun ya, kun fayakun, celing jadi, enggak tahu dari mana asalnya. Terang itu tidak ada unsur apapun, pokoknya jadi gitu aja. Jadi itu namanya penciptaan. Jadi penciptaan itu artinya begini, dibuat dari yang tidak ada menjadi ada ya. Creatio ex nihilo, dibuat dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi makanya ada beberapa yang suka salah-salah pembuatan menurut saya, misalnya lagu ini diciptakan oleh, nah itu salah ya. Karena lagu itu enggak pernah diciptakan. Kenapa? Karena sudah ada notasinya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tinggal disusun. Jadi lebih tepat yang menyusun lagu atau menulis lagu, bukan mencipta. Mencipta itu dari tidak ada unsur sama sekali. Tahu-tahu ada, kun fayakun, celing jadi gitu ya. Abrakadabra misalnya, plung jadi gitu. Jadi tidak ada unsur apapun. Jadi kalau baju misalnya tadi ada desainer ya, misalnya baju ini ciptaan, siapa namanya tadi? Yosepin, misalnya baju ini ciptaan Yosepin, bukan ciptaan, itu desain, merancang ya. Kenapa? Karena kainnya sudah ada, kancingnya sudah ada, benangnya sudah ada, jadi tinggal digabungkan ya. Jadi bukan penciptaan, itu hanya milik Tuhan, dari yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Sekali lagi,
Pola penciptaan Allah adalah firman, jadi setelah jadi Allah langsung mengevaluasi. Ada kalimat yang selalu muncul dalam setiap penciptaan. 6 hari Allah menciptakan bumi dan segala isinya, selalu ditutup dengan kalimat ini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi firman, jadi dievaluasi. Ada 3 ya, kalau boleh saya membuat polanya seperti itu. Jadi firman, jadi dievaluasi. Nah sekarang bagaimana ketika Allah menciptakan manusia? Apakah modelnya sama? Jadilah manusia, ting, jadi Allah melihat bahwa manusia itu baik. Apakah begitu? Tidak ya. Nah lihat coba bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah apa? Katakan membentuk. Katakan membentuk. Bukan lewat firman ya, tapi membentuk. Bukan hanya ngomong, jadilah manusia. Bukan, tapi dibentuk. Mungkin Allah, kalau saya gambarkan seperti saya, harus sing-singkan lengan bajunya, diambil tanah, basahin, mengotori tangannya, membentuk satu-satu. Dibentuk ya. Makanya di antara kita kan gak ada yang sama, karena kita ini masterpiece-nya Tuhan. Saudara ya, jadi kita ini dibentuk oleh Tuhan satu-satu, saudara ya, dibentuk. Nah, saudara, beda dengan penciptaan yang lain. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang-binatang, jadilah benda-benda penerang di langit. Beda. Ya, tapi ketika dia menciptakan manusia, dia enggak pakai pola ini. Dia tidak pakai pola ini. Ketika dia ciptakan manusia, dia pakai pola yaitu dia membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Diangkatnya tanah, dibuatnya manusia, dibentuk. Dibentuk itu butuh proses, saudara. Butuh waktu. Yang ngerti katakan amin. Ya, bukan hanya jadi, terang, kling, jadi. Tetapi dibentuk itu butuh waktu. Nah, setelah Allah membentuk, bukan jadi tapi butuh proses. Kemudian ketika manusia itu jadi, dihembuskan nafas hidup. Nefes, pneumatikos. Roh Allah masuk jus manusia hidup, ya. Manusia hidup nih bergerak. Nah, coba kita lihat. Apakah ada ini? Ada evaluasi enggak? Belum. Ya. Kalau saudara punya Alkitab, lihat ya, di ayat yang ke-7 itu manusia diciptakan. Ini Kejadian 2:7 ya. Kejadian 2 ayat yang ke-8, ayat 8 sudah beda cerita. Apa ceritanya? Coba ada yang punya Alkitab enggak? Coba ayat 8 judul perikopnya apa? Manusia di Taman Eden. Ya, jadi perhatikan. Ketika manusia dibuat, dibentuk, jadi kemudian tiba-tiba tidak ada evaluasi seolah-olah. Dan Allah menciptakan Taman Eden. Menaruh binatang-binatang di sana, menaruh manusia di tengah-tengah Taman Eden. Ada evaluasi enggak? Ada. Tetapi perhatikan ya, nah perhatikan ini satu hal yang saya tadi katakan. Selanjutnya ayat 3, ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat manusia, membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya. Nah ketika manusia ditaruh di Taman Eden, di mana Allah? Dia membuat observasi. Dia membuat pengamatan dari jauh. Berapa lama? Enggak tahu. Berapa lama Allah mengamati manusia, tidak langsung dievaluasi, enggak tahu. Bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, saya enggak tahu. Tapi yang pasti muncul evaluasi di ayat yang ke-18. Ketika Tuhan lakukan pengamatan manusia lama, maka dia mulai melihat, ini evaluasi dari Allah muncul. Perhatikan, Tuhan Allah berfirman, baca sama-sama. Tidak baik, katakan tidak baik. Loh yang lain baik-baik ya. Jadilah terang, Allah melihat terang itu baik. Jadilah cakrawala, Allah melihat cakrawala itu baik. Jadilah benda-benda perang, Allah melihat itu baik. Ketika diciptakan manusia, dibentuk, berproses, kemudian dia buatkan Taman Eden, dan sampai di Taman Eden dia amati manusia dari jauh. Allah tinggal di Taman Eden bersama dengan manusia. Dia amati dari jauh. Dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi.
diamati manusia dan muncul evaluasi ini, tidak baik. Apanya tidak baik? Apakah manusia itu misproduct? Apakah manusia itu tidak baik dalam hal apa? Tubuhnya? Bukan, saudara. Ada keterangan di sini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Di sini muncul ide relationship. Di sini muncul ide pernikahan. Yang dikatakan amin. Relationship yang pertama dikatakan, tidak baik manusia seorang diri, aku akan jadikan penolong yang sepadan. Perhatikan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Saudara, hari ini saya mau katakan, saya banyak pelayanan di berbagai tempat juga, saya bertemu dengan fenomena banyak orang begini. Seringkali setelah khotbah saya orang ngomong begini, Pak Tony, mbok tolong doakan anak saya ya. Dia kok umurnya sudah 40 tahun kok belum mau menikah. Padahal sudah punya kerjaan, sudah punya toko ya kan. Pak Tony tolong dong doakan, ini anak saya udah umurnya hampir 40 tahun, udah jadi dokter spesialis, udah bagus, cantik anaknya, kok nggak nikah-nikah ya. Suatu saat saya ketemu anaknya, saya tanya kenapa sih kamu nggak mau nikah? Dia ngomong nggak apa-apa, enak sendirian ya. Saya mau kasih tahu ya, hari-hari ini muncul fenomena bukan hanya sebuah penyimpangan seksual atau free sex, tapi kehidupan kemandirian seseorang membuat orang tidak mau bersosialisasi. Ya, ada istilah hari-hari ini majalah Times beberapa waktu yang lalu menulis judul yang besar adalah hari ini majalah Times memberikan sebuah nama yaitu me generation. Generasi aku. Yang penting aku kok, ya kan. Orang lain males, ngapain sih menikah ribet, ngapain sih bersosialisasi ribet, ngapain sih nanti kita ketemu dalam komunitas ribet, nanti ada yang tersinggung, marah, ada yang begini tersinggung. Aduh, di grup WA aja kadang salah ngetik aja bisa jadi masalah, ya kan. Lo bukan hanya itu loh saudara, ada orang di dalam grup pendeta saudara, bisa-bisanya dia tiba-tiba keluar, kok keluar kenapa? Ditanyain, kenapa kamu keluar? Dari grup WA, grup pendeta-pendeta. Dia ngomong gini, ya saya tiap hari kirim renungan, didiemin aja. Kalau si pendeta itu ngirim renungan semua amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, giliran saya nggak ada yang amin, berarti saya nggak dianggap. Saudara capek ngurusin orang kayak gini saudara. Tapi dengar baik-baik ya, Tuhan mengharapkan kita untuk hidup bersosialisasi. Katakan amin. Jalin relasi, karena ini adalah ketentuan Tuhan. Tuhan berkata nggak baik manusia itu seorang diri saja. Yang belum punya pacar segera cari. Haleluya, kenceng ya. Oke, nah mencari ini perlu kita lihat ya. Tidak hanya asal mencari ya, tidak asal laki, tidak asal perempuan ya. Tapi coba buat kriteria-kriteria. Tanyalah Pastor Dedi ya, seperti apa kriterianya? Pasti takut Tuhan, ya, sama-sama pelayanan, sama-sama orang Kristen, ya kan? Kayak gitu. Tadi menurut Pak Pendeta Rudi katanya sevisi. Nah, itu dong, ya kan? Harus punya kriteria, jangan asal tubruk sana tubruk sini, ya kan? Dulu aja masih remaja, wanita cantik waktu ditaksir orang, Dek, ada yang naksir kamu loh. Sekolah di mana dia? Kemudian sampai umur 20 tahun dia nggak dapat pacar. Tapi dia masih mempertahankan harga dirinya. Tanya, Dek, ada yang naksir kamu loh. Oh ya, kuliah di mana dia? Wis, umur 25 tahun. Dia belum mau menikah juga, ditanya orang. Dek, ada yang mau naksir sama kamu loh. Emang dia kerja di mana? Waduh saudara, nadanya masih gak enak juga saudara. Baru 35 tahun dia gak dapat pacar, ditanya, Dek ada yang naksir kamu loh. Mana? Ya, giliran udah 35 tahun, udah bingung aja saudara. Tetap kita harus cari kriteria yang benar, katakan amin. Cari kriteria ya, kriteria salah satunya ya kalau saya tetapkan pasti itu ya. Karena kalau di dalam Kristen itu kan pasti takut Tuhan, satu visi, pelayanan itu menjadi satu hal yang umum ya. Tapi buat saya standar yang paling berikutnya adalah sudah punya penghasilan kalau mau menikah ya. Jadi kalau orang
sama saya mesti tanya, punya kerjaan apa? Penghasilanmu berapa? Ya, karena itu penting. Karena banyak hari ini pernikahan di Indonesia juga banyak berantakan karena masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi sehingga mereka bercerai, saudara. Maka itu yang terjadi. Saya BIC, saya melayani banyak ya, bukan hanya di ini ya. Saya 2 kali di Hong Kong, Macau, saya 2 kali di sana ya. Dulu ada Pastor Ika, Pastor Daniel Rusli, Pierre, saya pelayanan sampai ke Kamboja, Vietnam, Pastor Dedi ya, BIC, saya khotbah di mereka. Saudara, di Hong Kong banyak mereka ngomong begini, kan TKW kalau di sana ya, mereka ngomong, lah kami ini juga karena pindah ke sini bekerja karena masalah ekonomi Pak. Ya kan, kalau nggak masalah ekonomi ngapain saya harus kerja jauh-jauh, sampai ke Hong Kong tinggalin keluarga, saya punya anak kecil. Nah masalahnya Pak, saya udah kerja di Hong Kong, kirim duit ke desa ke suaminya, suaminya main gila di rumah di Indonesia. Itu kan menyesekkan sekali ya, nyesek banget di sore. Jadi masalah ekonomi menjadi masalah yang utama di dalam keluarga yang bercerai. Maka jangan lupa kalau mau menikah, mesti cari orang yang sudah berpenghasilan ya. Saya mesti tanya itu, saya mesti rinci, saya tanya penghasilanmu berapa ya. Misalnya 5 juta rupiah misalnya, oke sekarang keperluanmu berapa? Ya kredit motor, kredit panci, kredit apa aja, kredit semua gitu ya. Berapa? Misalnya 6 juta. Loh penghasilanmu 5 juta, loh terus 1 jutanya nanti tiap bulan dari mana? Tenang Pak, dengan iman kita akan lewati semuanya. Saya ngomong nggak usah nikah, jangan nikah dulu. Ya. Nggak bisa begitu, orang menikah itu di atas kertas harus menang dulu, katakan amin. Ya, jadi itu menjadi prioritas ya buat kita. Sekali lagi buat langkah-langkah ini. Nah perhatikan, Tuhan Allah lihat bahwa manusia tidak baik, manusia itu seorang diri. Perhatikan ya, jangan hidup dengan perasaan dan tren. Tapi ketika firman Tuhan berkata kita harus punya kehidupan relationship, saudara harus membuatnya. Ya. Karena menurut saya banyak membuat survei juga waktu saya membidangi bidang keluarga, saya membuat banyak survei. Salah satu survei yang saya buat adalah bagaimana mereka ini menikah. Nah biasanya karena ketemu di mana gitu ya, kalau orang menikah itu biasanya ketemu di mana gitu. Saya tanya, kemudian oh ya karena satu kantor, kami ketemu satu pelayanan. Nah, saudara tahu ternyata orang menikah itu adalah sebuah pengerucutan dari komunitas relationship yang besar. Misalnya komunitas komunitas olahraga taruhlah begitu, atau komunitas gereja lah begini ya misalnya. Kemudian dari komunitas yang banyak ini kan semua kenal nih, ya kan? Kan mesti ada yang berkelompok tuh, ada 6 orang, 7 orang yang senang ngopi bareng, jalan bareng ya, main-main bareng, nonton bareng. 8 orang ini sama-sama ya kan. Kenapa? Klik. Jangan langsung menghakimi, wah dia nggak mau bersosialisasi, tidak. Itu secara psikologis biasa ya kan. Biasa karena itu menjadi satu hal yang ketertarikan mereka sama. Nah biasanya dari 8 orang ini muncul menjadi sahabat-sahabat. Misalnya dari 8 orang yang suka bersama-sama, makan bareng, nonton bareng. Bisa ada 3 orang di dalamnya yang lebih dekat lagi. Yang akhirnya buat grup 3 orang gitu ya. Itu menjadi lebih dekat lagi. Nah kalau udah dekat lagi biasanya ada yang mungkin laki-laki dan perempuan mulai tertarik. Ya satu dengan lain. Itu normalnya begitu saudara. Lah kalau saudara menghindari namanya relationship, saudara nggak akan pernah ketemu dengan hal yang baik. Kenapa? Karena kita dalam relationship kita akan mulai mengenal ya. Ada orang takut berjemaat, kenapa? Karena takut benturan. Lu enggak apa-apa, ya kan? Di dalam kehidupan berjemaat, komunitas benturan itu biasa. Kenapa? Karena Alkitab juga berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya biasalah, ya kan? Yang penting respon kita harus benar. Ya kan? Ketika kita benturan ya saling mengampuni, saling memaafkan, dibereskan, saling mendoakan, selesai. Saudara enggak perlu kepahitan, ya. Sampai waduh pahit banget, mau makan mie lihat wajahnya. Mau tidur lihat plafon ada wajahnya. Saudara orang kepahitan tuh gak enak hidupnya saudara ya. Nah maka respon kita mesti benar, katakan amin. Jadi, ini yang disebut dengan relationship ya.
Mari kita akan belajar apa yang Allah firmankan, yaitu Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini muncul ide namanya pernikahan, saudara. Satu hal yang indah, manusia diciptakan sebagai makhluk yang bersosialisasi. Tuhan tahu kebutuhan manusia akan pasangan hidup, ya. Jadi ayat 18 ya, tadi sekali lagi saya ingin mengulang. Perhatikan ya, Kejadian 2 ayat 18, ide pernikahan muncul. Siapa yang punya inisiatif? Siapa yang punya inisiatif? Tuhan. Diamati manusia. Tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan jadikan penolong yang sepadan. Ini pertama kali muncul namanya ide pernikahan di dalam Alkitab. Lahir dari pikiran Allah yang kudus. Maka pernikahan itu bagi orang Kristen adalah kudus. Gak bisa sembarangan. Gara-gara udah menikah 5 tahun kemudian bercerai. Kenapa? Gak cocok, Pak. Lu dulu katanya cocok. Ya kan? Kenapa kamu nikah? Cocok, Pak. Sama-sama senang makan bakso, Pak. Cocok, Pak. Sama-sama suka nonton, Pak. Cocok, Pak. Sama-sama tukang molor tidur. Cocok, semua cocok semua. Begitu nikah, yang diributkan nggak cocok, Pak. Loh, dulu katanya cocok semua, ya kan? Maka hari ini kita mesti lihat hal-hal ini ya. Allah berkata bahwa aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah, Adam tidak baik bukan karena misproduk, bukan produk gagal. Adam tidak baik bukan tidak baik, dia akan lengkap kalau punya pasangan, kalau punya penolong. Nah, di sini yang luar biasa. Maka diciptakannya lah wanita sebagai penolong, ya. Katakan penolong. Banyak wanita juga ya. Jadi Anda penolong nanti kalau nikah ya. Mana yang lebih hebat? Yang ditolong atau yang menolong? Loh, kok enggak yakin? Ya. Mana lebih hebat? Yang ditolong atau yang menolong? Wanita katakan aku hebat. Ya. Iyalah, kalau ada orang nih kecemplung ya di kolam renang, blung, gelagapan, ternyata dia nggak bisa berenang. Siapa yang harus menolong dia? Yang sama-sama nggak bisa berenang atau yang bisa berenang? Yang bisa berenang dong. Kalau sama-sama nggak bisa berenang, mati dua-duanya, saudara. Maka perlu penolong yang lebih hebat, ya kan? Nah, itulah wanita. Hidup wanita. Wah, yang merdeka yang di belakang tuh ya. Oke, baik. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia seorang diri, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Sepadan. Sama dalam bahasa Kenegdo itu setara, ya. Setara artinya begini, Adam dibuat dengan bahan baku tanah liat. Ya, bahan dasarnya tanah liat. Wanita diciptakan dengan bahan dasar apa? Tulang, ya. Mana yang lebih baik? Bahan dasarnya tanah atau tulang? Sama. Tulang, enak aja loh. Mentang-mentang wanita penolong lebih hebat. Sekarang lebih baik tulang ya kan. Sepadan. Sepadan ini sama ya. Jadi wanita itu bukan makhluk yang lebih lemah ya kan. Jadi kita ini lebih kuat. Saudara lihatlah ya. Lihat ya, ini Pastor Dedi dan istrinya ya. Kalau gendong anak lebih lama mana kira-kira? Gendong anak nih lebih lama mana? Istrinya atau Pastor Dedi? Padahal Pastor Dedi badannya kekar loh. Keren loh, istrinya kecil gitu ya. Tapi dia bisa gendong anak, bisa berjam-jam. Kalau tidur sejam gitu ya. Pastor Dedi kasih 10 menit pasti diserahin. Udah nih kamu. Pegel loh, ya kan. Tapi ya itu bukan hanya Pastor Dedi, saya juga saudara. Membuktikan bahwa wanita itu kuat. Katakan amin. Oke, penolong yang sepadan dengan dia. Maka inilah yang luar biasa ide pernikahan terjadi. Nah saudara, di sini saya mau katakan satu hal. Ketika Allah, ini kan ayat 18 tadi. Ketika Tuhan memberikan inisiatif bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Aku akan jadikan penolong yang sepadan dengan dia. Ide pernikahan pertama muncul di dalam pikiran Allah. Pertanyaan saya, manusia kira-kira dia memikirkan pernikahan enggak waktu itu?
Gak mikir ya. Dia mikir, memang mikir, tapi terlambat. Kenapa? Di ayat yang ke-20 baru muncul keinginan dari manusia itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Ayat warna kuning, yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan manusia. Ketika diciptakan, kemudian Tuhan menciptakan binatang-binatang, manusia punya tugas memberi nama kepada semua binatang. Dia kasih nama binatang yang lehernya panjang, kakinya jenjang, itu jerapah. Dia kasih nama binatang yang badannya gede, perutnya buncit, namanya gajah. Dia kasih nama binatang yang kecil, kalau gigit pedes, kasih nama semut. Saudara, dia kasih semua nama binatang, saudara. Nah, setiap kali dia lihat binatang, dia menemukan begini. Kok mesti ada jantan dan betina? Ada jantan dan betina. Muncul kalimat ini, saudara. Tetapi baginya sendiri, ia tidak. Dia mulai lihat, loh, kok yang lain berpasangan ya? Kok saya nggak ada pasangannya? Coba cari dia. Ada yang rodok mirip-mirip monyet mungkin. Didekati, ngomong gak nyambung, saudara ya. Dia sukanya pisang, kitanya suka jeruk, mungkin begitu ya. Dia suka bergelantungan, kita suka tiduran. Kita, waduh nggak cocok ya. Mau ngobrol sama jerapah kok ketinggian ya. Ngobrol sama semut kekecilan. Dia mulai menyadari bahwa baginya sendiri, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dia baru sadar, ini ayat berapa? Ayat 20. Tadi ide pernikahan muncul di ayat berapa? 18. Ayat 18 Allah sudah berkata, tidak baik manusia seorang diri. Aku akan jadikan penolong bagi dia. Ayat 20 manusia baru sadar, kok aku tidak punya penolong ya? Manusia memang menginginkan pernikahan. Ide pernikahan itu ada di pikiran manusia. Tapi terlambat karena Allah sudah lebih dulu memikirkannya untuk manusia. Katakan amin. Jadi pernikahan itu ada lahir dari pikiran Allah, bukan dari pikiran manusia. Makanya kudus pernikahan itu. Pernikahan itu suci karena lahir dari pikiran Allah yang kudus, bukan dari kehendak manusia. Yang hanya pingin kok dia punya pasangan, aku enggak ya. Kalau hanya begitu, maka yang terjadi kita seringkali menjadi orang-orang yang gampang menganggap pernikahan menjadi sesuatu yang rapuh, saudara. Maka kita perhatikan di sini. Di sini manusia mulai sadar, aku enggak punya pasangan hidup. Allah mungkin mendengar omongan manusia, kok aku enggak, bagiku sendiri enggak aku mendapatkan penolong. Kalau saya jadi Allah, saya akan ngomong telat kamu. Aku udah tak pikirkan buat kamu, ya kan. Dan kemudian Tuhan menciptakan. Nah, ini dia. Ayat 20 kan tadi, dia baru sadar dia butuh penolong. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu, baca sama-sama. Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Manusia pertama Adam laki-laki. Diciptakannya lah seorang penolong dalam bentuk dibangunnyalah seorang perempuan. Katakan perempuan. Jadi relationship yang benar laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan wanita. Ya. Jadi ini yang benar. Harus ada dua hal yang kita mesti pahami. Kita mesti harus sadari tentang rencana Allah. Tidak usah diutak-atik kalimat ini, saudara. Tidak usah dilihat, lah kan fenomenanya seperti ini. Saudara, saya mau katakan Tuhan menciptakan itu Adam dan Hawa. Tidak ada Laura di tengah-tengah mereka. Laura itu lanang ora, wedok ora, saudara. Ya. Laki bukan, perempuan bukan itu ya. Jadi saudara mesti pahami hal ini. Dan ada orang ngomong, Pak, tapi saya hasratnya kepada sesama jenis. No.
Tuhan nggak pernah menciptakan hasrat yang seperti itu dosa. Katakan amin. Saudara masih yakin katakan amin? Ya, saudara masih bertobat kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Karena ini sedang terjadi fenomena. Di kota Magelang saya ngurusi kasus-kasus begini, saudara. Magelang loh, bukan Korea Selatan loh. Magelang itu di kaki Gunung Semeru, Merbabu, saudara. Ngurusi kasus-kasus kayak gini, saudara. Apalagi di kota-kota besar. Saya sempat mendapat protes waktu saya khotbah di Hong Kong. Orang mendatangi saya ngomong begini, Pak Tony, saya hasratnya sesama wanita, no. Saya berkata, ingat waktu kamu kecil, seperti apa? Kamu lahir dengan, maaf kata, jenis kelamin, kamu perempuan. Sejak kapan kamu potong rambut seperti itu? Sejak kapan kamu mukanya di model kayak gitu? Sejak kapan kamu berpakaian celana kayak gitu? Nah dia mulai ingatnya tuh, iya betul Pak, saya mulai dari sekian. Dan banyak kasusnya, kalau dari kecil biasanya kasusnya karena KDRT orang tua. Sehingga ketika dia lihat, aduh pria ngeri ya, maka dia ngomong aku gak pingin punya pria. Kalau aku punya pasangan aja sama wanita aja yang sama-sama lembut. Itu trauma masa kecil saudara. Lebih parah lagi, saya di Hong Kong waktu itu ada orang yang ngomong, ya Pak saya juga mulai di Hong Kong nih terlibat hubungan sesama jenis begini. Kenapa? Ya karena bos saya waktu saya datang dari desa, bos saya melihat saya wanita nih dan bosnya ngomong begini, bosnya wanita ya ngomong gini, saya tahu suami saya itu hidung belang, lihat kayak gini tuh dia pasti kepingin, maka kalau saya pergi ngantor, kerja di kantor bahaya kamu, maka si TKW ini dipotong rambutnya pendek, didandani kayak laki-laki, saudara. Diperlakukan seperti laki-laki, supaya apa? Si bosnya tidak tertarik, tidak nafsu sama dia, ngerti ya? Karena dibuat kayak laki-laki, dan itu membuat karakternya berubah, identitasnya mulai berubah, dan dia mulai tertarik karena dia merasa pria, akhirnya cari pasangannya yang wanita. Hati-hati saudara ya, hubungan cinta itu harus benar, ya laki-laki dan perempuan, ya. Saudara mesti tangkap ini, karena hari-hari ini fenomena itu ngeri di mana-mana saudara. Maka saya berkata hari ini kita mesti belajar hidup dalam kebenaran ini. Ya, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia dan berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah di sini kita melihat sesuatu bahwa wanita itu diambil dari laki-laki. Ini yang sudah menikah ya, dengar baik-baik. Jadi yang dulunya ada di laki-laki sekarang enggak ada. Kenapa? Karena sudah diambil, katakan diambil. Diambil dikeluarkan. Misalnya nih tab ini ada di dalam saya. Kemudian diambilnya lah tab dari Pendeta Tony, diambil. Nah sekarang di tubuh saya udah enggak ada tab itu, ngerti ya? Wanita itu dulu menjadi satu dalam tulang rusuk. Ketika diambil, dia keluarkan, maka kemudian wanita itu menjadi satu pribadi yang baru yang di laki-laki sudah enggak ada, adanya di perempuan. Ngerti ya? Jadi kalau laki-laki dan perempuan itu beda ya pantas. Pantas, kenapa? Karena berbeda. Karena dulu ada di sini, sekarang enggak ada, ya kan? Sekarang ada di perempuan, makanya pernikahan itu adalah membuat sebuah kesatuan yang utuh kembali, di mana yang tadinya dipisahkan, keluar, dan sekarang dipersatukan lagi dalam pemberkatan kudus, dikatakan kau akan menjadi satu di dalam tubuh. Ya, maka itu adalah satu berkat yang indah. Jadi jangan bingung kalau laki-laki dan perempuan itu berbeda sikapnya. Saya kok sama-sama suami saya kok beda ya Pak ya? Saya kok senengnya pedes, suami saya nggak suka pedes sama sekali. Udah nggak usah dipikirin kayak gitu. Memang udah beda kok. Dari awalnya udah beda saudara, ya kan? Karena yang ada di dia sekarang udah nggak ada, ya kan? Nah makanya wanita itu melengkapi. Pernikahan itu adalah membuat yang tidak baik menjadi baik. Ketika Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri, tak buat perempuan jadi baik. Nah maka pernikahan itu adalah sesuatu yang indah untuk kita bisa terima menjadi sebuah berkat yang kita alami. Nah makanya pernikahan itu saudara harus siapkan.
Pernikahan itu sebuah perjalanan yang panjang. Saya tadi disinggung bahwa saya pernikahan 25 tahun. Masih panjang nggak? Masih. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Ya. Nah, orang kalau mau pergi, coba kita rasional ya. Orang kalau mau pergi 1 hari 2 hari, persiapannya pasti pendek. Ya kan, paling bawa baju 1-2. Saudara mau ke Korea nih, persiapannya misalnya seminggu. Wah, lebih panjang lagi, ya kan? Saudara mau tur Israel 12 hari, persiapan Anda pasti panjang lagi, lebih panjang lagi. Anda mau kuliah ke Korea selama berapa lama? 2 tahun, persiapan Anda pasti lebih lama lagi persiapannya, ngerti ya? Lah menikah itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Mosok persiapannya pendek-pendek, ya. Makanya di tempat saya ya, di tempat saya orang kalau mau menikah, lapor sama saya minimal setahun di depan, saudara. Karena bimbingan pernikahan kami 8 bulan, saudara. 8 bulan, ya. Jadi itu 14 kali pertemuan bahas buku bimbingan pranikah GBI, Pastor Dedi. Ada GBI ngeluarkan buku bimbingan pranikah bagus, kemudian masih ada konseling-konseling. Jadi konseling itu kan tidak bisa diropel. Bisa nggak Pak Tony dalam sekali pertemuan 3 langsung materi? Nggak bisa. Karena kita mesti arahkan lebih panjang lagi. Saudara nggak bisa lapor saya, Pak Tony bisa nggak anak saya mau menikah? Oh boleh saja, kapan Bu? Bulan depan. Ya, kok bulan depan bimbingan aja kita udah 4 bulan. Ya kan, 4 bulan belum lagi termasuk konseling pranikahnya. Ya kan, paling tidak 6 bulan, 7 bulan baru selesai. Belum tentu saya tiap minggu bisa ketemu Anda. Ya kan, saya bisa ada pergi dan lain sebagainya. Jadi ya spare-nya 8 bulan lah. Makanya lapornya masih 1 tahun di depan. Nggak bisa orang minta sebulan mau nikah. Ya masa sih gitu, pendeta dihubungi kurang 2 bulan aja nolak-nolak. Saya suka ngomong kamu itu ya mau nikahin anak. Ya, pesen gedung aja udah booking setahun di depan loh. Tes food mau makanannya aja udah setahun di depan loh. Ya kan masa pesan pendeta kurang 2 bulan enak aja ya kan. Maka ya kita mesti persiapan. Nah makanya di bimbingan pernikahan ini saya ada dengan istri ya. Saya bimbingan pernikahan itu nggak pernah wakilkan orang loh. Saya nggak pernah wakilkan, saya punya beberapa orang full timer. Full timer saya udah S2 semua. Ya. Saya nggak pernah serahkan ke full timer. Kalau baptisan full timer, saya pegang khusus bimbingan pernikahan sendiri. Kenapa? Karena bagi saya jemaat yang menikah itu investasi hidup saya. Saya ngomong gini ya, nanti kamu menikah, saya nggak bisa sumbang kamu dengan uang banyak. Tapi kamu hargai setiap waktu yang aku berikan. Kalau sampai 14 kali pertemuan, Anda bayangkan kamu mau bayar saya berapa, ya kan? 14 kali pertemuan, sekali ketemu 1,5 jam, saudara. Maka inilah bentuk kasih saya kepada kamu. Ini bentuk cinta gembala kepada jemaat. Nah di situ saya berkesempatan, saya punya harapan karena pernikahan yang baik akan menghasilkan sebuah kekuatan di dalam gereja. Gereja yang baik karena di dalamnya, gereja yang kuat, gereja yang sehat karena di dalamnya keluarga sehat. Amin. Saya sendiri bertobat. Dulu awal-awal saya pelayanan orang mau nikah 3 kali aja bimbingan dengan saya. Hanya 3 kali, kemudian saya nikahin. Tapi hasilnya apa? Saudara tiap malam saya kadang diganggu, jam 2 malam. Ditelepon, Pak Tony ini suami saya lagi gebukin saya. Saya pernah ditelepon tak pikir mau telepon apa. Ternyata call, saudara, video call. Dan mereka lagi berantem itu di video call, saya suruh nonton. Anda bayangin. Waduh, saya nonton, saudara. Kok nonton drama ya? Saudara, kurang kerjaan banget ya pendeta jam 2 pagi suruh nonton kayak gitu. Saudara. Maka saya berkata apa ya Tuhan, kalau begini terus capek saya. Khotbah itu gampang jadi pendeta, siapin khotbah itu gampang, apalagi orang ke sekolah teologi gampang nyiapin khotbah. Tapi yang susah jadi gembala itu ya kayak gitu tuh, ngurusin kayak gitu tuh. Nah saya jadi berpikir, saya nggak mau lah hidup saya kayak gitu terus. Nah saya pikir gini, saya mesti persiapkan keluarga dengan baik. Maka saya bimbingan pernikahan cukup panjang, tapi saya rinci. Nah tadi masuk tahu berkubruk tentang keuangan. Itu betul-betul saudara ya, tahu berkubruk tuh soal keuangan saya bongkar-bongkar itu. Gimana, jangan sampai mereka masuk pernikahan dengan keuangan yang tidak siap saudara ya. Sehingga ketika mereka menikah dan bahagia, anaknya ikut sekolah minggu, mereka diberkati Tuhan, mereka menabur untuk pekerjaan Tuhan, bahkan keluarga-keluarga memberikan diri untuk melayani Tuhan.
Kan saya jadi enak saudara ya kan. Saya nggak perlu lagi diganggu dengan pertengkaran-pertengkaran yang modelnya kayak gitu kan. Nah itu yang kita mesti siapkan. Nah maka hari ini kita akan melihat sebagai penutup ya, kita lihat mutiara iman kita. Mari kita berdoa kalau kita mau cari komunitas. Tadi pesan Pak Gembala bagus banget ya Pak Rudi ketika anaknya kuliah di Korea. Temukan komunitas yang satu visi. Oke, itu keren ya kan. Saudara mesti harus ya. Berdoa, cari, jangan sampai saudara salah dapat komunitas ya. Karena ada sebuah quotes begini, siapa Anda, saya bisa lihat dari teman-teman Anda. Ya. Kalau teman-teman brengsek semua saya bisa tahu kelakuan Anda, ya kan. Pasti Anda juga brengsek. Kenapa? Siapa kita ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka komunitas itu penting. Katakan amin. Pilih teman. Berteman sebanyak-banyaknya. Silahkan punya kenalan sebanyak-banyaknya. Tapi berteman, saudara mesti pilih-pilih. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, mesti harus saudara punya komunitas yang tepat. Doakan, kemudian temukan pasanganmu dalam komunitas orang-orang percaya. Dan bersosialisasilah. Saya waktu khotbah begini ada orang tanya sama saya, "Loh Pak Tony memangnya cari jodoh boleh? Ke gereja cari jodoh boleh memangnya?" Saya ngomong ya enggak apa-apa. Lah emangnya kamu cari jodoh di mana? Di bioskop? Di stasiun MRT? Ya. Cari jodoh di gereja. Tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Ke gereja utamanya apa? Menyembah Tuhan, ibadah. Tapi kalau Tuhan kirim jodoh di situ, puji Tuhan. Kan gitu toh? Ya kan? Jangan cari yang di mana-mana saudara. Makanya kok protes, Pak Tony memangnya kita kalau ke gereja boleh cari jodoh? Ya harus, ya kan. Kemudian jauhkan dirimu dari cinta terlarang, kehidupan seksual yang menyimpang. Ya, tadi supaya kita jauh dari hal itu. Dasari hubungan cinta dengan kasih Allah, sama-sama mengasihi Tuhan. Nah ini lihat tadi, inisiatif pernikahan lahir dari pikiran Allah yang kudus, jangan merusak pernikahan yang kudus dari Allah. Jadi kalau saudara sudah diberkati dengan pernikahan yang kudus, dengar baik-baik. Saudara, saya selalu pesan gini ya, saya pesan gini ya, dengar baik-baik. Sebelum Anda ditumpang tangan dalam pernikahan, Anda boleh punya doa gini, Tuhan, dia jodohku atau bukan? Ya, dia jodoh darimu bukan? Bahkan besok Anda akan menikah, malam ini doa itu masih boleh dinaikkan. Tuhan, yang aku nikahi besok jodoh darimu bukan ya? Kalau bukan jangan diteruskan Tuhan. Tapi kalau sudah diberkati dalam pernikahan kudus, itu doa enggak boleh dinaikkan lagi. Yang arti katakan amin. Jangan setelah 5 bulan ngomong Tuhan, dia jodoh dariku bukan, jodoh darimu bukan ya Tuhan. Itu pasti jodohmu. Ya. Makanya ketika mereka datang sama pendeta, Pak saya sudah menikah, 6 bulan rasanya kayak di neraka. Gimana Pak, dia jodoh dari Tuhan atau bukan? Saya ngomong jodoh dari Tuhan. Terus gimana Pak? Nikmatilah. Ya. Nikmati. Sampai kapan Pak? Sampai kamu atau dia yang mati duluan. Loh iya ya, makanya gereja itu kadang perlu kasih tulisan di atas mimbarnya itu. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali ya. Orang mau nikah kok tiba-tiba minta dibatalkan. Saya ngomong, kamu mau cerai, ngurus di gereja, saya formulirnya aja gak punya kok ya kan. Formulir perceraian itu saya gak punya saudara. Saudara mau cerai gimana caranya? Saya aja gak tahu ya kan. Saya dari GBI dilatih untuk menikahkan orang, bukan untuk menceraikan. Jadi jujur saya gak tahu cara menceraikan orang itu gimana caranya. Gak tahu saya ya. Anda anggap saya pendeta bodoh silakan. Pokoknya saya gak tahu itu aja lah. Nah tujuan pernikahan itu adalah pertama. Yang pertama ini kalau orang belajar teologi akan tahu konteks dekat, konteks agak jauh, konteks jauh. Ya, konteks dekat itu ayat yang paling dekat. Kenapa Tuhan menciptakan manusia begitu? Tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan jadikan penolong yang sepadan dengan dia. Penolong dalam hal apa? Nah dalam konteks dekatnya ayat sebelumnya dikatakan manusia itu mengusahakan dan memelihara taman. Ayat 15-nya dikatakan Tuhan menempatkan manusia dan manusia itu mengusahakan memelihara taman. Adam satu orang mengusahakan taman yang sebegitu luas. Pasti sibuknya minta ampun, ya kan?
Nah, dibuat penolong untuk apa? Dalam hal bekerja, ngurus taman, ya kan? Itu konteks dekat, itu konteks ayat yang paling dekat dengan ayat 18. Nah, konteks agak jauhnya apa? Ayat yang paling agak jauh, berkomunikasi. Karena manusia tidak menemukan penolong yang sepadan. Dia nggak bisa berkomunikasi. Maka ketika dalam keluarga komunikasi itu hilang, maka yang terjadi kehancuran. Adam dan Hawa diciptakan menjadi penolong dalam hal berkomunikasi. Tapi Kejadian pasal 3 ketika manusia dalam dosa, kita lihat di situ Hawa tidak berkomunikasi dengan Adam. Kita membaca dialog antara wanita dan ular, ya kan? Ular berkata, bukankah semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya? Maka wanita menjawab, tidak, semua yang di tengah-tengah enggak boleh. Maka ular berkata, maka wanita menjawab, loh diciptakan untuk berkomunikasi sama Adam kok malah ngobrol sama ular, saudara. Ya, itu yang membuat kejatuhan. Maka suami istri harus ada kuat di dalam komunikasi. Katakan amin. Ngobrol bareng ya. Ini penting ya. Kemudian konteks jauhnya ya beranak cucu. Di pasal 1-nya dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Gimana cara beranak cucu? Ya pernikahan, ya kan. Adam kan nggak bisa melahirkan sendiri tanpa wanita, maka diciptakan wanita untuk beranak cucu. Nah, ini adalah satu hal yang indah untuk kita bisa terima. Saya berharap kita mulai mempersiapkan diri dengan benar. Ada satu hal yang saya akan tutup dengan sebuah kalimat begini, saudara. Orang kadang tidak terlalu mempersiapkan pernikahan dengan baik. Kenapa? Anak-anak muda dengar baik-baik. Jangan hanya silau dengan sebuah atau konsep kita salah dengan cerita-cerita masa kecil kita. Masa kecil saya diwarnai dengan buku-buku cerita Cinderella, Putri Salju, macam-macam lah ya. Dan bawang putih, bawang merah. Selalu cerita ini polanya gini. Menderita, ketemu pangeran ya. Dan akhirnya kisah itu ditutup dengan kalimat begini. Maka Cinderella itu menikah dengan sang pangeran dan hidup bahagia itu narasinya. Semua cerita ditutup dengan maka mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Gak pernah tahu tuh setelah menikah gimana mertuanya cerewetnya minta ampun, julidnya minta ampun ya kan. Gak pernah tahu tuh kalau setelah menikah itu sang pangeran kalau ngorok sampai gordennya bergetar-getar. Gak ada yang pernah tahu tuh. Cinderella pergumulannya kayak apa dengan adik-adik iparnya gak pernah tahu. Karena apa? Selalu ditutup dengan menikah dan hidup bahagia selamanya. Tamat. Pernikahan selalu dikonsep akhir perjalanan cinta. Pernikahan itu adalah awal, katakan awal. Jadi saudara masih sadari hal ini, saudara ya. Jangan hanya konsep hidup bahagia selamanya. Menikah di Disneyland, anak lahir dikasih pesawat, dan akhirnya kita melongo, loh kok begini 271 triliun. Ya bukan yang lain-lain ya. Yang ngikuti yang ada di Indonesia ya. Kadang kita hanya berkonsep tentang hal itu, tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan itu merancangkan setiap kita adalah manusia-manusia yang disatukan di dalam sebuah komunitas yang baik, hidup dengan cinta dan kasih, dan bagaimana kita akan menikah dan hidup diberkati Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart.
one more time. Sing, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Adakah engkau hari ini sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu? Gak ada salahnya engkau berdoa, Tuhan berikan aku pasangan yang kau kehendaki. Jangan ragu-ragu, engkau punya Bapak yang baik. Biarkan dia mempersiapkan bagimu seorang yang akan mendampingimu, satu visi, satu pelayanan, satu iman. Minta yang terbaik dari Tuhan. Dia sanggup mengabulkannya. Dan mari buka hatimu. Jangan menjadi orang-orang yang hari ini hidup secara individual, egois. Ada banyak hal yang harus engkau lakukan dalam hari-harimu. Persiapkan masa depan, persiapkan kehidupanmu. Bagaimana Tuhan merancangkan sebuah kehidupan yang baik. Hati-hati dengan cinta yang Tuhan taruh di dalam hati, karena itu bisa iblis selewengkan kepada cinta-cinta yang terlarang. Dan biarkan Tuhan akan berikan kau hikmat, kemampuan untuk melepaskan diri dari semua keterikatan itu. Dan yang sudah berkeluarga, biarlah kita juga menyadari pasangan kita adalah jodoh dari Tuhan. Mari syukuri, nikmati, dan biar kau hidup di dalamnya. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Give you. My heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Bapak, terima kasih buat hamba